Halo pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Iga Dias Retnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Kamis 30 Juni 2022. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup melemah pada perdagangan Rabu, tertekan pelemahan saham-saham yang berkapitalisasi pasar jumbo. IHSG terpantau turun 0,77% atau 54,11, terparkir pada posisi 6.942,35. Sepanjang perdagangan, IHSG bergerak pada kisaran level 6.942,35 hingga ke level 7.016,06. Kapitalisasi pasar terpantau pada posisi 9.097,42 triliun rupiah dengan nilai transaksi sebesar 11,62 triliun rupiah dan volume saham yang diperdagangkan sebanyak 18,74 miliar unit saham. Sektor transportasi terperosok paling dalam dengan koreksi 3,29%, diikuti sektor barang baku yang juga melemah 1,58%. Di seluruh pasar, investor asing membukukan aksi jual bersih mencapai 1,01 triliun rupiah. Saham-saham Bank Jumbo banyak dilepas oleh asing. Saham PT Bank Rakyat Indonesia memimpin dengan net sell 453,3 miliar rupiah. Lalu saham PT Bank Sentral Asia yang juga dijual asing sebanyak 180,5 miliar rupiah dan saham PT Bank Mandiri dengan net foreign sell 97,2 miliar rupiah. Adapun saham yang masih dikoleksi asing yakni saham PT Bumi Resource dengan net buy 84,8 miliar rupiah. Selanjutnya saham PT Goto Gojek Tokopedia yang dibeli asing senilai 49,1 miliar rupiah dan saham PT Harum Energi sebesar 25,5 miliar rupiah. Pergerakan IHSG mengekor bursa Amerika Serikat yang juga terkoreksi semalam. Pelaku pasar cenderung kecewa dengan hasil data indeks keyakinan konsumen Amerika Serikat versi Conference Board yang mencatatkan penurunan signifikan. IKK Amerika Serikat turun 4,5 poin ke 98,7 pada Juni. Indeks turun ke level terendah sejak Februari 2021. Data indeks keyakinan konsumen Amerika Serikat yang menurun tersebut disebabkan oleh kekhawatiran resesi yang telah mengudara akhir-akhir ini, karena The Fed mencoba untuk memerangi lonjakan inflasi dengan menaikkan suku bunga acuannya secara agresif. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG. Indeks harga saham gabungan berakhir di zona merah pada perdagangan Rabu. IHSG turun 0,77% ke level 6.942,35. Investor asing juga masih keluar dari pasar saham dengan total net sell 1,01 triliun rupiah. Analis Arta Sekuritas Indonesia Dennis Christopher Jordan mengatakan pelemahan IHSG kemarin sejalan dengan terkoreksinya bursa saham Amerika Serikat. Kekhawatiran naiknya inflasi global kembali memanas setelah data kepercayaan konsumen yang dirilis berada di bawah ekspektasi. Sementara dari dalam negeri masih minim sentimen pendorong. Dennis mengatakan secara teknikal, candlestick membentuk lower high and lower low, stochastic melebar setelah membentuk dead cross. Ini mengindikasikan bahwa potensi pelemahan. Akan tetapi, pelemahan diperkirakan akan mulai terbatas, terlihat dari stochastic yang mulai memasuki area oversold. Prediksi Dennis, support IHSG akan berada di 6.892 hingga 6.970. Sementara itu, resisten di kisaran 6.991 hingga 7.040. Senada, analis Kiwom Sekuritas Indonesia Abdul Aziz Tio Wibowo mengatakan secara teknikal IHSG memperlihatkan indikator stokastik yang melemah. Selain itu, MACD histogram bergerak negatif atau line melandai dan volume yang menurun. Perhitungan Aziz, jika kembali bearish IHSG bisa kembali bergerak ke kisaran support di 6.859 hingga 6.882. Jika IHSG mampu bergerak bullish, ada peluang bergerak di kisaran resisten 6.973 hingga 6.999.
Direktur Utama Yugen Pertumbuh Sekuritas William Suryawijaya mengatakan, investor selanjutnya akan mencermati rilis data inflasi dari dalam negeri yang disinyalir masih stabil. Ini dapat mendorong pergerakan IHSG. Prediksinya, IHSG bisa menguat dengan kisaran 6.921 hingga 7.074. Aziz menyarankan investor mencermati BFIN, CPFA, MAPI, dan SEM. Sementara Dennis menyarankan saham Mika, SSMS, dan Wika. Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia terpantau merosot pada perdagangan Rabu, terdorong penguatan indeks dolar Amerika Serikat. Kondisi ini terjadi di tengah kekhawatiran bahwa kebijakan pengetatan moneter Federal Reserve yang agresif dapat mendorong ekonomi ke dalam resesi. Pada perdagangan Rabu 29 Juni lalu, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi COMEX New York Exchange terkoreksi 4,25 US dollar menjadi 1.816,95 US dollar per troy ounce. Sedangkan di pasar spot, harga emas juga tergerus 3,42 US dollar ke level 1.816,27 US dollar per troy ounce. Adapun indeks dolar Amerika Serikat yang mengukur greenback terhadap 6 mata uang utama saingannya naik menjadi 104,280. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual senilai Rp988.000. Sama dengan posisi sebelumnya, harga buyback emas antam berada di level Rp867.000 per gram. Nilai itu lebih tinggi Rp1.000 dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, harga minyak mentah dunia mengalami penurunan pada perdagangan Rabu petang dan menghentikan rally pada 3 sesi sebelumnya. Namun, penurunan ini dibatasi oleh ketatnya pasokan minyak global dan tetap meningkatnya permintaan. Pada resesi sebelumnya, harga kedua sempat naik hingga 2%. Pada perdagangan Rabu petang 29 Juni lalu, harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman pada bulan Agustus 2022 terkoreksi 0,06% menjadi 111,69 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Harga minyak mentah Brent untuk pengiriman September 2022 turun 3,60% menjadi 113,73 US dollar per barel di London Ice Futures Exchange. Seperti diketahui, negara-negara G7 mencapai kata sepakat untuk memberikan sanksi baru terhadap Rusia, yakni dengan pembatasan harga minyak Rusia. Hal ini semakin menambah kekhawatiran pasar akan makin ketatnya pasokan minyak global. Sementara itu, dari sisi produsen hanya Arab Saudi dan Unit Emirat Arab sebagai anggota organisasi negara pengekspor minyak yang dianggap memiliki kapasitas cadangan untuk mengganti pasokan Rusia yang hilang. Menteri Energi Unit Emirat Arab Suhail Al-Mozraoui menyatakan bahwa Unit Emirat Arab telah berproduksi mendekati kapasitas maksimum sebanyak 3,168 juta barel per hari berdasarkan perjanjian dengan OPEC. Berita penutup kita pada pagi hari ini ialah pergerakan rupiah pada Rabu terpantau kurang bergairah. Di pasar spot, kurs rupiah ditutup melemah 0,15% ke Rp14.853 per dolar Amerika Serikat. Sementara kurs referensi JISDAR terkoreksi tipis 0,07% ke Rp14.848 per dolar Amerika Serikat. Direktur Laba Forex Indo Berjangka Ibrahim mengatakan pelemahan rupiah disebabkan meningkatnya kekhawatiran investor akan risiko resesi dan kenaikan suku bunga The Fed yang agresif. Ibrahim memprediksi hari ini rupiah masih berpotensi tertekan. Pasar akan merespon data pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2022 Amerika Serikat, ujarnya pada Rabu. Analis DCFX Lukman Leong juga melihat rupiah berpotensi melemah pada hari ini. Pelaku pasar juga mengkhawatirkan data inflasi dari dalam negeri yang akan dirilis pada akhir pekan ini. Inflasi dalam negeri diprediksi meningkat, ini akan memicu kembalinya sentimen risiko.
sehingga bisa menekan rupiah. Lukman memperkirakan rupiah hari ini bergerak melemah pada kisaran Rp14.775 hingga Rp14.900 per dolar Amerika Serikat. Sedangkan hitungan Ibrahim, kurs rupiah akan bergerak pada rentan Rp14.480 hingga Rp14.890 per dolar Amerika Serikat. Berita tersebut menjadi berita penutup kita pada perjumpaan pagi ini. Saya Gadia Serat Nandalas pamit undur diri, sampai jumpa.